Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mujizat Setiap Hari. Mujizat Setiap Hari. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan ke-31. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan memberikan kepada kami bukti-bukti di dalam keterbatasan pemahaman kami. Engkaulah Sang Juru Selamat, Engkaulah Pencipta, dan Engkaulah pribadi yang mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap hari kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Namun seringkali pemahaman kita tentang mujizat adalah sesuatu yang kita anggap sesuatu yang tidak biasa. Seperti sakit yang sudah divonis tidak akan bisa sembuh, kemudian kita mengalami kesembuhan. Apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dicatat di dalam Alkitab, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ada 35 mujizat. Yang pertama adalah air menjadi anggur. Yang kedua meredakan angin ribut. Yang ketiga Yesus berjalan di atas air. Yang keempat Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang keenam uang logam di mulut ikan. Yang ketujuh mengutuk pohon ara. Yang kedelapan mujizat penangkapan ikan yang pertama Lukas 5. Dan mujizat penangkapan ikan yang kedua Yohanes 21. Menyembuhkan orang buta sejak lahir Yohanes 9. Menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus Matius 20. Menyembuhkan orang buta di Betsaida Markus 8. Menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun karena dirasuki roh jahat Lukas 13. Menyembuhkan orang yang sakit busung air Lukas 14. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan Matius 9. Menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan, menyembuhkan 10 orang kusta, menyembuhkan orang kusta di Genesaret, menyembuhkan orang lumpuh Matius 9, menyembuhkan ibu mertua Petrus Matius 8, menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, menyembuhkan anak muda yang sakit ayan, menyembuhkan orang yang bisu dan tuli Markus 7, menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan Matius 12. Menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan seorang bisu Matius 9, menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum, menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi, mengusir roh jahat merasuki seseorang yang di Kapernaum, membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak perempuan Yairus, membangkitkan anak muda di Naim. Itu daftar 35. Namun ayat firman Tuhan berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang kita lihat saja 30 mujizat kita sudah geleng-geleng kepala. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ada mujizat yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Sedemikian apalagi kemudian mujizat-mujizat dalam perjanjian lama. Kalau kita simpulkan saat ini adalah kita mengalami yang disebut dengan mujizat setiap hari. Kita mengalami mujizat setiap hari. Kalau kita menyadari bahwa setiap hari dalam kehidupan kita itu sedang merasakan mujizat-mujizat Allah. Sewaktu kita bisa terbangun itu mujizat. Sewaktu kita bisa tidur itu mujizat. Sewaktu kita bisa makan, lalu organ-organ tubuh kita mencerna makanan, itu mujizat. Sewaktu ada darah putih yang menyerang, katakanlah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita karena luka, itu mujizat. Lalu Tuhan menumbuhkan rambut, itu mujizat. Tuhan menumbuhkan kuku, itu mujizat.
Tuhan menciptakan benda yang sangat keras yang ada pada tubuh kita yang bernama gigi. Itu mujizat. Bayangkan kalau gigi rapuh setelah gigi susu kita gugur semua, lalu kita punya gigi dewasa. Setelah kita punya gigi dewasa, kita rapuh. Bayangkan. Maka anak-anak yang masih usia kecil itu giginya sudah ompong semua. Bahkan gigi yang tanggal dari orang-orang lansia, itu giginya tanggal, tapi giginya masih punya kekuatan. Hanya dia ompong saja tanggal, lepas. Bukan giginya rusak. Dirusak pun itu adalah karena faktor-faktor lain. Karena ketidakpandaian kita merawat gigi, menjaga kebersihan mulut, itu dirusak memang. Tapi pada prinsipnya gigi itu sangat keras. Bukankah itu mujizat? Dan Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Bukankah itu mujizat? Alam semesta ini adalah mujizat. Pertolongan Tuhan yang kita rasakan setiap hari itu mujizat. Sewaktu kita mengalami kesedihan, kekhawatiran, kepahitan, kita rasa terpuruk dalam hidup ini, lalu Allah di dalam pribadi Roh Kudus, Roh penghibur itu menghibur kita. Dan Yesus yang berkata, marilah semua datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu pun adalah mujizat. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan ini yang tidak perlu kita ragukan lagi. Ayat firman Tuhan berkata di dalam ayat yang sudah kita baca, yang tercatat di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat 35, sementara yang lain-lainnya tidak tercatat. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita mengalami mujizat lebih daripada 35. Mari kita belajar. Sebagaimana dijelaskan tadi, sewaktu kita dikandung oleh ibu kita, itu mujizat. Kita bisa terlahir, paru-paru mulai berfungsi, itu mujizat. Tatkala kita merangkak, kita mulai bisa berjalan, itu mujizat. Kita bisa berbicara, itu mujizat. Kita bisa berhitung, itu mujizat. Kita bisa mengabjad, bisa membaca abjad ABCD, itu mujizat. Karena kita bertemu dengan binatang secerdas apapun, dia tidak akan bisa menyebut tuh ABC sampai A sampai Z. Binatang pun seperti mungkin burung tertentu yang bisa berhitung, tapi itu dilatih bukan karena dia pandai. Ya, burung beo yang bisa berhitung 2 kali 2 berapa, 3 kali 3 berapa, dalam hitungan yang sederhana. Dengan memahami sebuah pemahaman bahwa setiap hari adalah mujizat, kita bertemu dengan kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa, kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Apa respon kita? Respon kita adalah seperti yang dalam ayat firman Tuhan katakan tadi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maka kita sudah mendapatkan semua yang terbaik, memperoleh hidup dalam namanya. Baiklah kita hidup juga dalam namanya dengan rasa syukur, dengan penghormatan yang tinggi kepada Allah, dan menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau Tuhan sudah berikan mujizat setiap hari, kebaikan anugerahnya setiap hari, apa respon kita? Respon kita adalah kita hidup di dalamnya dan kita tidak meninggalkannya. Kita setia di dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari setiap hari adalah mujizat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.